Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sistem kalender. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dalam dimensi waktu dan ruang. Begitu pentingnya waktu dalam kehidupan manusia, sehingga banyak ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa itu waktu, bagaimana memanfaatkannya, dan apa akibatnya bagi manusia yang melalaikannya. Bisa dilihat di dalam Al-Quran antara lain surat 103 ayat 1-3, surat 93 ayat 1-2, surat 91 ayat 3 dan 4, surat 89 ayat 1-4, dan surat 92 ayat 1-2. Silakan nanti dicek Al-Qurannya. Pengertian kalender. Kalender adalah daftar pembagian atau penentuan waktu yang tepat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, baik rutin maupun tidak. Kalender berasal dari bahasa Yunani, yaitu kalendai, bahasa Inggrisnya kalender. Di dalam bahasa Arab disebut tarikh atau takwim. Artinya pencatatan waktu yang teratur untuk melakukan kegiatan dalam rangka mengenang suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap penting. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah kalender, itu sudah ada sejak zaman primitif, di mana manusia sudah membutuhkan pembagian waktu yang teratur untuk pelaksanaan ritual keagamaan mereka. Kemudian, kebutuhan itu berkembang untuk kepentingan lain seperti pencatatan waktu kejadian-kejadian penting, waktu untuk perdagangan, sosial, dan sebagainya. Masyarakat primitif menghitung waktu dengan melihat apa yang terjadi berulang kali pada alam. Terbit dan terbenam matahari, perubahan bentuk bulan, posisi bintang, kebiasaan tumbuh-tumbuhan dan binatang, datangnya musim hujan, kemarau, panas, dingin, datangnya salju, perubahan arah angin, dan sebagainya. Menentukan umur juga dengan tanda-tanda alam, misalnya umur A sudah 5 musim kemarau, 7 musim panen, 10 musim purnama, dan seterusnya. Penentuan tahun dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, seperti tahun gempa, tahun paceklik, dan sebagainya. Satuan waktu yang pertama sekali dikenal oleh manusia adalah satuan hari dan bulan. Satuan hari itu mudah dihitung dengan melihat terbit dan terbenamnya matahari, kemudian satuan bulan dengan melihat perubahan bentuk bulan. Ada perbedaan pendapat tentang penentuan awal hari. Ada yang mengatakan sejak terbit fajar, ada yang mengatakan sejak terbenam matahari, itu yang dipakai di dalam masyarakat Islam dan Israel. Kemudian ada yang mengatakan sejak tengah hari, seperti yang dilakukan oleh para astronom yang biasa melakukan observasi pada malam hari sehingga mereka mendapatkan malam dan dalam satu tanggal yang sama. Pendapat lain mengatakan pergantian hari adalah tengah malam agar pergantian hari tidak terjadi saat orang tengah melakukan kesibukan-kesibukan rutin di siang hari. Kemudian satuan waktu berikutnya yang dikenal oleh manusia adalah satuan minggu atau pekan. Nah, sejak zaman primitif, orang sudah mengenal perdagangan yang disebut dengan barter yang dilakukan dalam periode yang teratur. Dari sinilah timbul istilah hari pasar atau hari pekan. Nah, dan ini merupakan cikal bakal adanya satuan waktu yang dikenal dengan pekan atau minggu. Panjang waktu sepekan berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan kegiatan pasar masing-masing masyarakat. Orang Afrika Barat melakukan kegiatan pasar setiap 4 hari, suku-suku di Amerika Tengah setiap 5 hari, Assyria kuno setiap 6 hari, Romawi kuno setiap 8 hari, Israel setiap 7 hari, suku Inka di Amerika Tengah setiap 10 hari, dan orang Jawa mengenal ada 5 hari pasar, yaitu Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Lamanya seminggu 7 hari itu diperkirakan karena angka 7 dianggap mistik oleh suku Romawi kuno dan suku-suku yang ada di sekitarnya. Nama-nama hari di Romawi diambil dari nama-nama dewa, yaitu dewa matahari untuk hari matahari, dewa bulan untuk hari bulan, dewa Mars, dewa Merkurius,
dewa Jupiter, dewa Venus, dan Saturnus. Jadi hari matahari, hari bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Bangsa Arab menyebut nama hari dengan nama bilangan seperti Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Kamis, dan seterusnya. Nah, perhatikan perbandingan nama hari menurut kalender Romawi, menurut bahasa Inggris, Arab, dan yang berlaku di Indonesia. Nama hari bagi bangsa Yunani berasal dari nama dewa, yaitu matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus seperti yang disampaikan tadi. Kemudian dalam bahasa Inggris nama hari itu Sunday, sun, matahari, Monday, bulan, month. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kemudian orang Arab menyebut nama hari dengan bilangan yaitu Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Jum'ah, Sabtu. Indonesia biasa menggunakan kalender Hijriah, sehingga nama hari mereka ambil dari nama dari kalender Hijriah, itu bilangan dalam bahasa Arab. Ahad, Isnin, ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sistem kalender yang dikenal di dunia itu pada prinsipnya itu hanya ada dua, yaitu sistem Syamsiah atau solar system atau sistem matahari. Kemudian sistem Qamariyah atau lunar system atau sistem bulan. Kemudian ada yang menggabungkan antara sistem Syamsiah dan Qamariyah. Itu Qamariyah Syamsiah atau lunisolar system. Sistem Syamsiah atau solar system disebut juga dengan tahun surya adalah kalender yang menghitung waktunya berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Lamanya 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau 365 1/4 hari. Kelebihan 1/4 hari dalam setahun menjadi 1 hari dalam 4 tahun. Maka sekali 4 tahun ditetapkan sebagai tahun panjang atau kabisa, yang berumur 365 tambah 1 hari menjadi 366 hari. Jadi perhitungan kalender ini, sistem Syamsiah berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari seperti ini. Perhatikan gambar ini. Bumi mengelilingi matahari, arahnya retrograd, seperti panah ini, arahnya retrograd artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, bumi mengelilingi matahari ini kita sebut juga dengan revolusi bumi. Di samping bumi berevolusi mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang kita sebut dengan rotasi. Jadi ini adalah dasar penyusunan kalender Syamsiah atau solar system. Nah, sistem Qamariyah atau lunar system disebut juga dengan tahun chandra, yaitu kalender yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi dalam periode bulan sinodis. Nanti ada periode sideris, berikutnya akan dijelaskan. Periode bulan sinodis lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Karena itu dalam satu bulan, Qamariyah digenapkan 29 hari atau 30 hari secara bergantian. Jumlah satu tahun 354 hari atau 355 hari pada tahun kabisa. Nah, jadi ini perhatikan periode sinodis dan sideres. Pada gambar yang di atas, bumi, ini bulan, matahari berada pada satu garis astronomis yang sama. Ini posisi ini kita sebut dengan konjungsi. Konjungsi pertama dan ini konjungsi kedua, di mana bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis astronomis yang sama. Nah, bulan mengelilingi bumi pada posisi pertama ini, kita lihat mengelilingi bumi berlawanan dengan arah jarum jam atau retrograd. Bumi beredar mengelilingi matahari, arahnya juga sama, arah retrograd. Nah, ketika bumi sampai pada posisi yang kedua ini, dan bulan sampai pada posisi ini juga, setelah dia mengelilingi bumi, sampai kembali pada posisi seperti posisi pertama, itu disebut dengan periode sideris. Tapi dia belum sampai kepada konjungsi berikutnya. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai kepada konjungsi berikutnya. Nah, periode sinodis adalah waktu yang ada di antara 2 kali konjungsi.
Jadi ini konjungsi pertama, kemudian beredar mengikuti bumi, kembali berada pada konjungsi berikutnya. Seperti ini. Jadi dari satu kali putaran penuh, itu masih butuh waktu sekitar 2 hari lagi untuk mencapai konjungsi berikutnya. Nah, ini disebut dengan periode sinodis. Periode bulan sideris selamanya 27 hari, 7 jam, 43 menit, 11,5 detik. Sedangkan periode bulan sinodis lamanya 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Jadi ini berdasarkan kalender yang disusun berdasarkan sistem Qamariyah atau lunar system, menggunakan periode bulan sinodis dalam perhitungan 1 bulannya. Kalender yang pernah digunakan oleh berbagai bangsa itu pada umumnya menggunakan sistem sinodis, menggunakan sistem lunar. Misalnya, kalender Mesir kuno, kalender Cina menggunakan sistem lunisolar, gabungan antara solar dan lunar. Kalender Yahudi menggunakan sistem lunar, kalender Maya, kemudian ada kalender Masehi. Kalender Masehi yang dipakai sebagai kalender resmi internasional seperti sekarang ini. Nah, nanti pada kesempatan lain kita akan bicara khusus tentang kalender Masehi ini. Demikian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.